Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Renestulakstika dari kelas 2C dengan NIM 2206101034. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada mata kuliah hukum pidana tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Menurut undang-undang ini terdapat 3 macam anak yang berhadapan dengan hukum. Yang pertama, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Yang kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban merupakan anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dan yang ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana atau anak saksi merupakan anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Hak anak dalam proses peradilan pidana. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dalam yang pertama, diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Yang kedua, dipisahkan dari orang dewasa. Yang ketiga, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Keempat, melakukan kegiatan rekreasional seperti kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka. Kelima, tidak dijatuhi tindak pidana mati atau pidana seumur hidup. 6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. 7. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. 8. Tidak dipublikasikan identitasnya. 9. Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak. 10. Memperoleh advokasi sosial. 11. Memperoleh kehidupan pribadi dengan dibolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, dan jika anak ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA, anak berhak memiliki selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah. 12. Memperbolehkan aksesibilitas, terutama bagi anak yang berkebutuhan khusus. 13. Memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, memperoleh hak lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, yakni hak untuk tidak menghadiri sidang bagi anak yang belum mencapai umur 17 tahun dan mengikuti sidang tertutup bagi anak yang berusia lebih dari 17 tahun dan di bawah 18 tahun, serta hak menurut undang-undang tentang pemasyarakatan seperti penerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lain. Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Menurut SPPA Pasal 71 Ayat 1, pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pertama, pidana peringatan. Kedua, pidana dengan syarat yang terdiri dari pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Ketiga, pelatihan kerja. Keempat, pembinaan dalam lembaga. Dan yang terakhir, penjara. Sedangkan di dalam KUHP Pasal 10 menyebutkan pidana pokok yang disebutkan adalah pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Kemudian, proses persidangan di pengadilan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, atau peradilan relatif lebih singkat daripada persidangan orang dewasa. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh orang tua atau wali dan pihak terkait lainnya. Mengenai proses persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum saat ini di pengadilan, hakim tidak diperbolehkan memakai atribut kedinasan dan pelaksanaan sidangnya dilakukan secara tertutup. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.